Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Farisi dengan NIM 2214201112 dari Prodi Teknik Informatika tentang tugas statistik probabilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data, pada ukuran pemusatan kita akan mencari pusat data. Ada dua ukuran pusat data, yaitu nilai rata-rata mean dan nilai yang paling sering muncul atau modus. Rata-rata mean. Rata-rata atau mean merupakan salah satu dari ukuran pemusatan. Ada beberapa jenis nilai rata-rata, yaitu rata-rata hitung aritmatika, rata-rata ukur geometrik, rata-rata harmonik, dan lainnya. Rata-rata pada buku ini adalah rata-rata hitung aritmatika. Rata-rata untuk data tunggal. Penjelasan dan rumus. Pada data tunggal, perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data suatu kelompok kemudian membaginya dengan jumlah sampel tersebut. Contoh sampel tersebut sebagai berikut. Keterangannya, rata-rata perhitungan XI sama dengan nilai sampel I, N, jumlah sampel. Contoh soal, berikut terdapat data tinggi badan cm untuk 7 orang sampel mahasiswa. 170, 179, 167, 168, 169, 163, 159. Nilai rata-rata tinggi badan dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan yang diperoleh. N sama dengan 7, jadi X sama dengan 160, terus dibagi 7, dan hasilnya sama dengan 1157 sama dengan dibagi 7 sama dengan 165,28. Sehingga rata-rata yang didapat sebagai berikut. Rata-rata hitung untuk data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval, dengan setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama yang dinamakan tabel distribusi frekuensi. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu menggunakan titik tengah. Dengan persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut yang saya tandai. Kedua, menggunakan simpangan rata-rata sementara. Persamaan yang digunakan adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara, dan aritmatika dan sama dengan IF fiksi, aritmatika sama dengan 1 fiksi, di mana DI sama dengan XI dan rata-rata sementara. Dan ketiga, menggunakan coding. Persamaan yang digunakan adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah aritmatika sama dengan 1 fiksi per aritmatika sama dengan 1 frekuensi kali P. Tabel distribusi frekuensi absolut untuk data berkelompok. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa rata-rata pada data berkelompok dihitung berdasarkan pada distribusi frekuensi. Pada kasus ini, kita akan mencari rata-rata hitung menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabelnya bisa dilihat dari sebelah kanan, interval kelas, frekuensi absolut dengan jumlah 80. Lanjut, menggunakan titik tengah. Pada persamaan ini harus mencari perjumlahan hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengah, interval kelas, lalu membaginya dengan hasil penjumlahan frekuensi. Untuk ini, harus mencari nilai titik tengah. Titik tengah kelas interval pertama diperoleh dengan cara 8 dari kelas interval, 8 ditambah 13, terus dibagi 2, sama dengan 10,5. Titik tengah kelas interval kedua diperoleh dengan cara yang sama, 14 ditambah 19 dibagi 2.
dengan hasil 16,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Terus nilai rata-rata dapat kita peroleh dengan rata-rata 2.250 dibagi jumlah 80 sama dengan 28,125. Selanjutnya menggunakan simpangan rata-rata sementara. Kita akan kita harus menentukan nilai rata-rata sementara secara sembarangan. Misalkan rata-rata sementara sama dengan 26,5. Tidak ada ketentuan dalam menentukan nilai rata-rata sementara ini karena berapapun nilai rata-rata sementara yang kita tentukan akan tetap menghasilkan nilai rata-rata yang sama. Setelah kita menentukan nilai rata-rata sementara, lalu kita akan menentukan nilai yang merupakan setiap titik tengah dengan rata-rata sementara. Pada kelas interval pertama, D1 diperoleh dengan cara 10 titik tengah diambil, kemudian dikurang dengan rata-rata sementara 26,5 sama dengan min 15, seperti contoh tabel di samping. Pada kelas interval kedua, diperoleh dengan cara mengambil titik tengah dan dikurang dengan rata-rata sementara sama dengan min 15. Dan seterusnya seperti itu. Jadi, selanjutnya kita akan mencari nilai FI kali DI. Frekuensi dengan nilai 5, kelas interval bagian kolom 1, dan dikali min 15, hasilnya 75, dan seterusnya. Jadi, nilai rata-rata yang kita dapat peroleh X sama dengan 25,5 ditambah 210 dibagi 80 sama dengan 25,5 ditambah 2,625 sama dengan 28,125. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya menggunakan coding. Pada persamaan ini, kita juga menggunakan nilai rata-rata sementara. Namun, pada cara coding ini, nilai rata-rata sementara tidak dipilih secara sembarangan, melainkan harus titik tengah, salah satu dari kelas interval seperti tabel di samping. Misalkan kita pilih titik tengah, kelas interval di samping 28,5. Selanjutnya, kelas interval keempat ini kita beri nilai coding 0, seperti tabel yang saya tandai di samping. Terus di atas 0 coding tersebut, di atasnya kita beri nilai min 1, min 2, dan seterusnya. Serta kelas interval di bawahnya kita beri 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai FI dikali CI. Frekuensi kolom 5, seperti saya jalankan di samping ini. Terus dikali min 3, dan hasilnya min 15. Dan bagaimana itu seterusnya begitu. Dan hasilnya min 5. Jadi nilai rata-rata dapat kita peroleh rata-rata sama dengan 28,5 ditambah min 5 per 80 dari jumlah frekuensi dikali 6 sama dengan 28,125. Rata-rata untuk data gabungan. Jika kita memiliki beberapa buah nilai rata-rata, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata gabungan, kita harus mempertimbangkan jumlah sampel masing-masing rata. Karena masing-masing rata-rata tersebut diambil dari jumlah sampel yang berbeda. Seperti contoh rumus di bawah ini. Di mana X gabungan sama dengan rata-rata gabungan, XI sama dengan nilai rata-rata ke 1, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. NI sama dengan jumlah sampel pada rata-rata ke 1. I sama dengan 1, 2, titik, 1, 2, dan seterusnya.
Data untuk menghitung rata-rata gabungan. Contoh, dilakukan penelitian pada 5 program studi mengenai rata-rata penggunaan internet per jam atau per minggu. Setelah dilakukan analisis, disajikan data penelitian sebagai berikut. Program studi terdiri dari teknik informatika, sistem informasi, akuntansi, dan komunikasi psikologi. Jumlah responden 90, 101, 67, 43, dan 32. Rata-rata penggunaan internet per jam atau per minggu. Teknik informatika 32,5, sistem informasi 28,6, akuntansi 28,4, komunikasi 29,8, psikologi 24,3. Jadi beberapa nilai rata-rata gabungan pengguna internet per jam atau per minggu untuk kelima program studi tersebut, kita akan menggunakan persamaan menghitungkan rata-rata gabungan. Program studi jumlah rata-rata teknik informatika 90, jumlah respondennya, rata-rata penggunanya internetnya 32,5. Lalu kita cari XI dan NI. Lalu kita dibagi rata-rata penggunaan internet 32,5 dikali jumlah responden. Jadi hasilnya 2.925. Dan seterusnya seperti itu. Jadi rata-rata gabungan yang kita peroleh 40,4 dibagi 333 sama dengan 28,35. Modus adalah nilai data yang memiliki frekuensi terbanyak dalam sekumpulan data. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut tidak memiliki modus. Jika dalam sekelompok data memiliki dua buah modus, maka disebut dengan istilah bimodal, dan jika di dalam sekelompok data memiliki lebih dari dua modus, maka disebut dengan istilah multimodal. Modus untuk data tunggal. Pada suatu penelitian diperoleh data pemakaian internet per jam atau per minggu sebagai berikut. 20 tab 23, 24, 28, 23, 24, 25, 24, 29, 30, 32. Ditentukan modus dari data di atas. Data kita susun dari yang terkecil sampai ke terbesar seperti ini. Selanjutnya kita cari nilai yang paling sering muncul. Maka nilai modusnya adalah 24. Ya, modus untuk data berkelompok. Modus untuk data yang disusun dalam bentuk kelas interval bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Keterangannya sebagai berikut. MO sama dengan nilai modus, BMO batas bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas interval, F1 MO frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, F2 MO frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Selanjutnya pada kasus ini kita akan membahas tentang menentukan modus pada data berkelompok. Menentukan modus untuk data berkelompok dilihat pada tabel berikut ini. Perhatikan kelas modus. Dari kelas modus ini kita memperoleh BMO sama dengan 25,5, P sama dengan 6, P1MO sama dengan 21 dikurang 18 dan sama dengan hasilnya 3. P2MO sama dengan 21 dari interval tengah dikurang dikurang 15.
sama dengan 6. Jadi, MO sama dengan 25,5 ditambah 3 per 3 tambah 5 kali 6 sama dengan 27,5. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.